Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa Sales British Channel dimanapun Anda berada. Semoga kita berada dalam keadaan sehat dan berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan membawakan 100 tokoh dunia biografi singkat dan apa saja prestasinya dan temuannya. Oke, tanpa banyak membuang waktu, kita langsung saja pada tokoh yang pertama, yaitu Aristoteles, yang hidup pada sekitar tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles, oke, silakan. Buat kalian semua mungkin sudah mendengar nama ini dan nama ini tokoh ini cukup mendunia dengan ilmu filsafatnya ya. Oke, langsung saja kita simak sejarah singkatnya berikut ini. Selamat mendengarkan. Tahukah kalian siapa Aristoteles? Aristoteles dikenal dunia sebagai filsuf terbesar sepanjang sejarah. Ia juga dikenal sebagai seorang filsuf sekaligus saintis dan ahli pendidikan. Ia banyak menulis karya yang menjadi dasar pengembangan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu filsafat, ilmu pengetahuan alam, metafisika, politik, dan pemerintahan. Aristoteles lahir di Yunani tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya seorang ahli fisika kenamaan di Makedonia. Pada umur 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena untuk belajar di Akademi Plato. Kemudian ia menjadi pengajar di Akademi Plato selama kurang lebih 20 tahun. Aristoteles juga menjadi guru Alexander Agung. Alexander Agung itu adalah raja Makedonia. Makedonia itu sebuah negara di daerah timur laut Yunani, berkuasa pada tahun 356 sampai dengan 323 sebelum Masehi. Pada usia 30 tahun, Raja Makedonia ini memimpin sebuah kekaisaran terbesar pada masa sejarah kuno. Daerah kekuasaannya membentang dari mulai Laut Ionia sampai pegunungan Himalaya. Nah, ini salah satu murid dari Aristoteles, yaitu Alexander Agung. Oke, kita lanjutkan. Aristoteles belajar pada banyak guru. Ia belajar filsafat pada Plato tentunya ya. Plato ini gurunya Aristoteles dan Plato ini merupakan tokoh dunia juga. Ia juga belajar matematika dan astronomi pada Eudoxos dan Kalipos, serta retorika pada Isokrates dan Demosthenes. Pada masa kekuasaan Alexander Agung melemah, terjadi kekacauan dan banyak cendekiawan yang dibunuh. Aristoteles hidup dalam pelarian untuk menghindari pembunuhan seperti yang dialami Sokrates, gurunya. Jadi gurunya selain Plato juga dia Sokrates. Sokrates ini sama, dia tokoh dunia juga ya. Akhirnya ia meninggal dalam pengungsian pada tahun 322 sebelum Masehi. Apa saja jasanya Aristoteles pada dunia? Aristoteles memberikan pengaruh yang besar pada pemikiran Eropa. Ajaran filsafatnya menjadi dasar ilmu politik dan pemerintahan. Selama berabad-abad, Aristoteles percaya dan berpendapat bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Beberapa karyanya berjudul Logika atau Organon, etikanya yang pernah ditulis dalam bidang etika dan sampai sekarang masih dibaca umum. Sumbangan Aristoteles pada ilmu kedokteran dan ilmu hewan seperti ilmu-ilmu lainnya berupa buku yang berisi tidak kurang dari 500 jenis binatang dan sistem klasifikasinya yang rapi.
Sistem klasifikasi ini menjadi dasar ilmu biologi yang berkembang saat ini. Ia juga mendirikan laboratorium dan museum-museum yang menjadi pusat belajar dan ilmu pengetahuan di bidang seni. Aristoteles membuat buku tentang keindahan yang berjudul Poetike. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pelafalan ini. Poetike ya, nggak tahu itu bahasa apa. Adapun pesan-pesan dari Aristoteles adalah sebagai berikut. Diri kita dibentuk dari apa yang kita lakukan berulang kali. Sedangkan kesuksesan bukan merupakan usaha dan tindakan melainkan akibat dari satu kebiasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa berhasil mengalahkan ketakutannya akan menjadi orang yang benar-benar bebas. Terus yang ketiga, orang yang paling sempurna bukanlah orang dengan otak yang sempurna, melainkan orang yang dapat mempergunakan sebaik-baiknya dari bagian otaknya yang kurang sempurna. Dan yang keempat, janganlah berputus asa. Namun kalau Anda sampai berada dalam keadaan putus asa, berjuanglah terus meskipun dalam keadaan putus asa. Oke, itu sejarah singkat tentang Aristoteles ya. Filsuf terbesar sepanjang sejarah sampai dengan saat ini. Dan dia hidup di antara tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Oke, untuk tokoh dunia yang satu ini kita sudahi saja. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat para pendengar semuanya. Nanti kita bertemu dengan tokoh yang berikutnya di dalam tentunya dalam konten yang berikutnya. Untuk saat ini sekian dulu, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.